Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait dengan drama donasi Agus yang sekarang ini kayaknya babaknya udah bukan lagi ngomongin Agus, tapi ngomongin adalah perselisihan antara individunya kuasa hukum Agus, tepatnya adalah Alvin Lim, dengan juga Pratiwi Novianti. Kelihatan banget Novi sangat begitu sakit hati dengan ucapan-ucapannya Alvin Lim, dengan hal-hal yang kalian sudah pahami lah apa aja. Bahkan Alvin Lim juga memposting ada video di mana Novi sedang berada di sebuah klub malam atau tempat musik yang dinarasikan itu sebagai kegiatan yang tidak baik. Menurut aku, klub malam, tempat musik, itu bukan jaminan orang yang kesana itu adalah orang yang nggak baik. Karena kan orang juga kesana ada banyak tujuannya. Kalau aku pribadi memang pernah ke tempat seperti itu untuk menikmati musiknya, ngobrol sama teman-teman. Tapi karena ada asap rokok, makanya aku tidak suka ke tempat tersebut. Lebih sukanya ke live music, kafe-kafe begitu aja. Tapi kan itu tidak melanggar hukum ya. Tapi dibuat kesannya adalah seperti itu. Makanya sekarang Novi begitu kelihatan banget pada saat dia memberikan sindiran-sindiran ke Alvin Lim dugaannya, walaupun dengan senyuman, senyuman itu menunjukkan sakit hati yang mendalam. Nih, salah satu videonya Novi yang kalian banyak mention di akun TikTokku di Anjasa Semara, pada saat Novi ini lagi OTW ya, kayaknya dia mau ke Shanghai, ada urusan pekerjaan, bisnis, atau traveling, I don't know. Dia ngomong begini, di TikToknya dia ngomong bahwa nggak usah nyari-nyari kesalahan orang gigi jaring. Jangan lupa ya, yang mantan narapidana itu Anda, bukan saya, wek, 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 wek. Oke, kita coba dengarkan kata-kata Novi seperti apa di sini. Jadi Gigi Kuning lagi mau berusaha orang untuk nge-hack aku terkait video yang dia sebarkan. Nah, kalau aku sih mau bilang ya, aku itu melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi aku juga manusia ya guys, yang nggak luput dari salah dan dosa. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana. Oke. Novi bilang bahwa pihak sebelah yang ngebuat video tersebut lagi berusaha ngebuat kayak ngejelek-jelekin dirinya. Tapi at least katanya Novi tidak pernah melakukan pelanggaran pidana tidak seperti pihak sebelah. Itu poin yang pertama. Yang berikutnya? Apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau gigi kuning kan dan gigi jaring-jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari cara kesalahan orang, mencoba sendiri aja. Untuk gigi jaring-jaring, thank you. Jadi nggak usah mencari celah kesalahan orang lain, introspeksi diri. Novi menyampaikan dengan senyuman, full gitu ya. Tapi ini menurut aku adalah teori dekonstruktif yang mengatakan apa yang biasanya berusaha ditunjukkan adalah kebalikannya. Novi selalu senyum, selalu tenang, selalu santai. Sebenarnya menurutku dia menyimpan kayak sakit hati yang begitu mendalam terhadap dugaannya ke Alvin Lim yang dimaksudkan di sini. Walaupun tidak disebut ya namanya dia begitu. Lantas gimana sekarang kabarnya dari Alvin Lim? Karena kan posisi dia sekarang sedang berada di sebuah rumah sakit di China dan baru aku lihat dari sosial medianya ada kabar yang kurang baik teman-teman bahwa ternyata menurut Alvin Lim sakit ginjalnya itu udah stadium 5. Waduh, sedih sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ya Pak Alvin Lim cepat sehat. Terlepas pro dan kontra sebagai manusia, aku juga prihatin karena pada saat kita sakit kayak flu atau sakit COVID aja sakitnya nggak enak banget ya. Apalagi ginjal loh, udah stadium 5 gitu. Bahkan sekarang menurut Alvin bahwa ada infeksi, bahkan kemana-mana sudah komplikasi, plus juga asam uratnya naik. Nah, kata dokter, kemungkinan besar untuk bisa bertahan hidup tuh hanya sekitar 50% buat mereka yang sudah di stadium 5. Sekarang efeknya saya nggak bisa dicangkok ginjal karena nunggu sembuh infeksinya. Padahal Alvin sudah ngebawa pendonornya juga di sana, cuman tidak bisa dilakukan. Saya hidup sudah cukup puas, punya istri cantik dan anak yang berbakti. Saya tidak takut lagi ya kalau harus dipanggil Tuhan. Yang penting saya setia dan istri saya pun setia, nggak seperti pengacara bling-bling itu. Dugaannya ini mau nyindir Hotman Paris gitu kan ya. Cuman gini ya, menurut aku eh, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya adalah selesai dengan keduniawian, biasanya ya sudah tidak lagi mempedulikan kayak fisik gitu loh. Maksudnya gimana?
Kan Bang Alvin Lim atau Pak Alvin Lim mengatakan istri saya cantik dan sebagainya. Itu bukannya terlalu fisik banget ya? Biasanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, saya siap untuk menghadap Tuhan, tidak menyebutkan hal-hal yang seperti ini. Ya, ini unik ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda ekspresinya. Ada yang bilang apakah mungkin ini efek dari sakitnya Alvin Lim karena dia merasa sakit, mungkin ada hal-hal yang tidak sadar diucapkan, I don't know. Kemudian, kenapa dia mengatakan, yang penting saya setia dan istri saya pun setia, tidak seperti pengacara bling-bling itu. Juga dikatakan bahwa saya yakin anak-anaknya pengacara itu pasti sakit hati pada saat melihat kelakuan bapaknya. Ini udah urusan pribadi sebenarnya. Ya, biarlah itu tanggung urusannya Hotman Paris, dugaannya dengan Tuhan kan ya. Asalkan tidak melanggar pidana, hukum di Indonesia atau di dunia ini, ya udahlah bukan urusan kita, seharusnya seperti itu. Kemudian dia menceritakan komplikasi kakinya sekarang susah buat digerakin dan saya sering menggigil. Nahan sakitnya udah nggak enak banget, jadi sebenarnya kalau saya dipanggil Tuhan sekarang pun tidak apa-apa karena sakitnya luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang saya bohong sakitnya, itu adalah buzzer Novi atau haters saya aja. Kalau ada haters, artinya saya itu sudah sukses, bukan lagi nobody, tapi sudah somebody. Saya sudah famous dan berarti bagi orang-orang dan ngebuat saya makin viral. Ini kan unik ya, maksudnya kita nggak bisa ngejudge dari apa yang dikatakan betul, tetapi kan pada saat orang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi yang dikatakan hal-hal yang keduniawian nggak sih? Kayak keviralan, kesuksesan, terkenal, itu kan bukannya hal-hal yang sifatnya superficial ya. Kalau orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, mau menghadap dengan Tuhan, udah siap, kayaknya label-label seperti itu udah nggak penting lagi ya. Tapi ini unik sih ya. Karena kan apa ya, aku termasuk dengan teman-temanku yang di Thailand itu, kita mendalami ada banyak hal terkait dengan filosofi kehidupan. Biasanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, tidak ngomongin hal-hal yang sifatnya hartalah, keterkenalan, atau keviralan. Unik bagian ini. Ada juga bahwa saya ke Cina itu bilang katanya mereka saya buat kabur. Tapi sebenarnya saya berobat dengan istri dan anak saya. Tidak ada rasa takut bagi saya untuk menghadapi Nopi, katanya seperti itu. Ya, agak sulit ya untuk Bang Alvin Lim ngerespon semua ini karena ini udah lagi bukan terkait dengan masalah donasi Agus loh. Aku verbatim poin-poin yang disampaikan ini yang ngebahas Agus itu udah sedikit banget bagian ini. Ini lebih ke permasalahan pribadi nih. Ada ego, ada harga diri, ada mau yang ditunjukkan banyak hal. Jadi sebenarnya yang dibela, sekali lagi aku pertanyakan, apakah yang Anda bela ini beneran Agus ataukah ego pribadi sebenarnya? I mean, udahlah, nggak usah terlalu dibahas. Kita doakan Alvin Lim segera sembuh dan bisa kembali ke Indonesia agar bisa memenuhi panggilan untuk laporannya Novi ya. Karena kan Novi udah diperiksa kemarin dan saatnya mungkin nanti juga akan dipanggil untuk Alvin Lim untuk dimintai klarifikasi. Kita doakan semoga cepat sembuh aja sih, poinnya adalah itu. Nah, sekarang kita beralih ke Agus, teman-teman. Bagaimana kondisi Agus sekarang? Nah, ini kondisi Agus tuh juga kontroversi ya selalu. Agus ada salah satu video dia dengan Farah Tabas dijenguk di sebuah apartemen yang dia klaim adalah diberikan kayak pinjaman oleh koleganya Farhad Abbas. Dia cukup ngebayar cuman ya listrik doang. Ternyata Agus itu katanya cahaya yang dia lihat di mata sebelah kanan sekarang sudah nggak ada lagi. Maksudnya gimana? Nggak ada lagi. Apakah ini sudah menutup sempurna? Coba kita simak cuplikannya Agus pada saat ditanya seperti itu, teman-teman. Udah nggak ada cahaya, Gus? Farhad kan tanya, udah nggak ada cahaya, Gus? Nggak ada. 100%? Iya. Oke? Masih ganteng, Gus? Luar biasa, Gus. Masih ganteng kau Gus, luar biasa. Ya, di bagian ini tuh, ya kita paham lah. Farhad berusaha memuji atau memberikan comfort lah untuk hatinya Agus, which is itu adalah hal yang manusiawi, kita apresiasi. Tetapi ada narasi di luar sana yang membuat kesan bahwa
Agus sekarang tidak bisa melihat 100% gara-gara dramanya Novi. Ini yang menurut aku tidak fair. Yang ngebuat Agus seperti ini itu adalah Aji, si tersangka, yang sudah jadi terdakwa sekarang, bukan Novi loh. Ya, maksudnya gimana? Kok yang dituduh malah Novi yang ngebuat Agus seperti ini? Katanya gara-gara uangnya Agus yang tertahan di yayasan Novi itu ngebuat pengobatannya tertunda. Padahal sudah jelas berkali-kali kita bahas, kita dengarkan. Agus berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak mau dilakukan operasi karena dia pengen ke Singapura. Pengen mendengarkan second opinion dari rumah sakit Singapura. Tapi kan ternyata itu tidak dilakukan. Justru malah orang yang menjanjikan, kita akan cover semua biaya kamu Agus. Mau kamu berobat di Indonesia, ke Singapura, ke Cina, atau bahkan ke Amerika, saya dengan 9 naga yang akan mengcovernya. Tapi kenyataannya, apakah terjadi seperti itu? Tidak kan ya, justru malah Alvin Lim, salah satu sosok yang mengatakan hal tersebut, ya dia malah ke China untuk melakukan pengobatan penyakit ginjalnya. Dan Agus ditinggal begitu aja. Ya terlepas memang kalau kita pahami dari keterangannya Novi yang dia dapat dari dokter yang memeriksa Agus, memang Agus itu kedua matanya memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Mata kirinya udah 100%, mata kanannya itu masih ada 10% kemungkinan, tetapi kan memang sudah diprediksi itu akan menutup seutuhnya. Dan Agus juga sudah sadar sebenarnya dari awal, makanya dia kesannya tidak mau menggunakan uang donasi yang 1,5 miliar tersebut, dia pakai BPJS. Waktu itu biarin uangnya buat kebutuhan dia berikutnya. Dan ya, karena terjadi drama-drama, dia akan kehilangan uang juga, makanya kan dia membuat hal-hal yang sifatnya dia mau berobat ke Singapura. Sangat memprihatinkan, dan yang paling ngebuat aku prihatin dari kasus ini, laporan buat Novi belum dicabut. Laporan buat Densus sama Farhad Abbas sudah dicabut. Laporan buat Alvin Lim sama Agus juga belum dicabut. Farhad Abbas menurut aku cukup pintar di sini. Dia bisa main cantik dan main bersih, kesannya seperti itu. Kayak RD Lau yang bawa siapa? Ya, setahu aku sih dari Farhad Abbas. Kemudian juga kayak Alvin Lim yang ngebawa siapa? Ya, kalau di media kita tangkapnya adalah Farhad Abbas. Dan sekarang mereka-mereka lah yang bermasalah sama Novi. Sedangkan Farhad Abbas ya udah bebas. Tidak ada yang melaporkan, tidak ada drama-drama. Dan memang penuh dengan intrik dan juga drama dalam kasus donasi Agus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.